Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 11. Kemunculan Stupa Mustika. Shin Fa Xiang, Sutra Teratai episode 1259. Bunga teratai mekar dan biji teratai muncul, menunjukkan kalau kebenaran adalah tidak palsu. Pada persamuan puncak burung nasar, membukakan ajaran sementara untuk menunjukkan kalau kebenaran tunggal adalah tidak palsu. Kebijaksanaan besar adalah pencerahan hakiki. Ladang pelatihan adalah kedemikianan yang murni. Maha cinta kasih adalah ajaran penuh kesetaraan, tiada beda tinggi atau rendah. Sifat manusia pada dasarnya sama, memiliki prinsip kebenaran untuk menolong semua makhluk. Bersungguh hatilah. Kita harus dengan bersungguh hati menghayati Dharma. Dapat menerapkan Dharma dalam kehidupan. Ini barulah Dharma sejati. Pada persamuan puncak burung nasar, membukakan ajaran sementara untuk menunjukkan kalau kebenaran tunggal adalah tidak palsu. Artinya adalah setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, mulai berpikir bagaimana agar setiap orang dapat menghayati pencerahan yang memiliki sifat hakiki tatata. Ini adalah harapan mendasar Sang Buddha. Tetapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sang Buddha memutuskan menyesuaikan kapasitas para makhluk dengan membimbing secara sabar dan sistematis. Beliau memulai dari Taman Rusa Isipatana. Dari Taman Rusa Isipatana, mulai memberikan pengajaran, menjelaskan bahwa dunia penuh penderitaan. Semua orang adalah setara, lahir, tua, sakit, dan mati. Bahkan jika dari keluarga kaya raya ataupun seorang raja, juga tidak dapat memprediksi panjang umur sendiri. Oleh karena itu, Sang Buddha menganalisa fenomena lahir, tua, sakit, dan mati yang terjadi di dunia ini. Setiap orang mengalami hidup dan mati secara setara. Juga menganalisa lagi miskin, kaya, kasta tinggi, dan kasta rendah. Orang yang miskin, kenapa bisa miskin? Kemiskinan membawa penyakit. Penyakit membawa kecacatan. Begitu lahir, anggota tubuh tidak lengkap, dan lain-lain. Penderitaan bawaan, penderitaan penyakit semacam ini, penderitaan kemiskinan, ditambah penderitaan lahir, tua, sakit, dan mati. Menganalisa lagi penderitaan karena bencana alam di dunia dari akumulasi banyak karma. Ini adalah aspek penderitaan yang dianalisa oleh Sang Buddha. Kemudian juga menganalisa bahwa batin manusia tidak selaras. Manusia menciptakan kerisauan bagi kondisi batinnya, yang mengakibatkan petaka akibat ulah manusia. Dalam kasus terkecil, itu adalah keluarga. Dalam kasus menengah, adalah kekacauan sosial. Dan dalam kasus besar, adalah pengaruh hingga terjadinya peperangan di berbagai negara. Ini berasal dari sebersit niat pikiran yang muncul. Jadi, sebersit niat pikiran bisa mengakibatkan penderitaan bagi dunia. Buddha dengan sabar menganalisa selapis demi selapis, sehingga setiap orang dapat mengetahui penderitaan dan mengakumulasi berkah. Dalam menciptakan berkah juga sama halnya akan melewati proses kelahiran, tua, sakit, dan kematian. Maka kita hendaknya genggam waktu dan jalinan jodoh untuk memahami nilai kebenaran dan segera memupuk kebijaksanaan serta menciptakan berkah.
Beliau juga mengajarkan bagaimana untuk memahami dan terlepas dari ketakutan akan samsara kehidupan ini, serta tidak lagi bertumimbal lahir di dunia ini. Menjelaskan dari yang dangkal sampai yang mendalam, dari yang kasar sampai yang halus, lapis demi lapis. Bahkan menjelaskan bagaimana seseorang terlahir, yakni dengan memahami ajaran 12 nidana. Sebersit ketidaktahuan kemudian terbawa oleh kekuatan karma, mengarah pada keluarga dan orang tua. Di sanalah seseorang dilahirkan, tidak peduli apapun keadaannya. Seseorang yang terlahir tanpa anggota tubuh yang lengkap ditakdirkan untuk menjadi cacat dalam kehidupan, baik dalam keluarga miskin atau kaya. Sangat rumit. Bisa saja punya berkah, namun ada penyakit dan lain sebagainya. Inilah hukum sebab akibat. Di tengah kekayaan dan kemakmuran, kita menciptakan berkah bagi dunia. Dan di tengah berkah, kita kembali menciptakan berkah. Semua ini diwujudkan melalui hukum sebab akibat. Dan semua itu tiada yang bukan dharma. Sang Buddha mulai dari Taman Rusa Isipatana mengajarkan jalan pembinaan diri ini kepada semua orang. Setiap orang perlu memiliki keyakinan dan memahaminya, serta mempraktikannya dalam tindakan nyata, agar semua orang bisa menerima baik ajaran yang mendalam ataupun dangkal. Beberapa orang memiliki perasaan yang sangat mendalam tentang bagaimana penderitaan dunia ini berasal dari kegelapan batin. Kegelapan batin berada di dunia ini, yakni berasal dari interaksi satu sama lain, mempengaruhi satu sama lain, saling menciptakan kekuatan karma. Saya takut. Saya seharusnya menghindari orang-orang, fokus dalam melakukan pembinaan diri. Dengan mengakhiri interaksi saya dengan orang banyak, saya dapat fokus pada pembinaan diri. Saya tidak ingin menambah karma saya, terbebas dari samsara. Mereka berpikir bahwa dengan melakukan ini, mereka dapat mengatasi samsara. Sebenarnya, mereka belum mengakhiri kondisi karma lampau. Namun Sang Buddha tidak mengatakan hal ini kepada mereka. Baiklah, setiap orang datang untuk melatih diri. Pertama-tama kita semua harus menenangkan pikiran kita, menghayati dan memahami Dharma secara menyeluruh. Beginilah cara Sang Buddha mengajarkan pada periode agama 42 tahun pembabarannya. Beliau menghabiskan 12 tahun memberikan ajaran agama. Beliau berulang kali mengajarkan ini kepada semua orang karena khawatir mereka akan mengabaikannya dan melupakannya. Selama 12 tahun ini, Buddha telah membimbing setiap orang dengan cara ini. Bagaimana cara menghapus kerisauan, jangan menciptakan karma buruk lagi. Harus amalkan segala kebajikan. Jangan melakukan kejahatan apapun. Menjalin jodoh baik. Periode agama dilalui sedemikian. Selanjutnya, semua orang telah memahami ajaran 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Jelas akan berbagai pintu dharma, mengingatkan diri sendiri untuk berwaspada. Paham untuk meninggalkan sebab dan akibat yang sedemikian. Tidak menciptakan jalinan jodoh buruk, tahu untuk menjaga jarak, tahu untuk mencegah kerisauan dan kegelapan batin dalam kehidupan. Buddha telah menyadari ini. Maka mulai masuk ke periode Vaipulya. Selama 8 tahun,
Buddha mengajarkan ajaran Vaipulya, yaitu dengan perlahan membimbing orang-orang. Selain memberi manfaat kepada diri sendiri, menjaga kejernihan dari kesadaran diri sendiri, namun masih ada jalinan jodoh yang belum selesai. Banyak jalinan jodoh yang terjalin di kehidupan lampau. Masih perlu diberi perhatian, memberi perhatian terhadap masalah di dunia, dan harus memahaminya. Tetapi semua orang sangat takut terhadap keterikatan sebab dan akibat. Oleh karena itu, mereka sedikit ragu terhadap Vaipulya. Tetapi Buddha dengan kebijaksanaan membujuk dan membimbing, supaya setiap orang dapat menerima ajaran Vaipulya, yakni melangkah maju lagi dengan ajaran metode terampil. Untuk memberikan perhatian kepada kumpulan orang banyak, konsep ini dibuka. Sebab dan akibat ini menciptakan benih berkah, menjalin jodoh berkah. Ini telah dimulai. Semua orang telah paham dan tidak menolaknya lagi. Mereka telah memahami sebab dan akibat karma sendiri. Memahami sebab dan akibat, buah dan balasan dengan sesama manusia. Tetapi Buddha mengambil langkah selanjutnya. Selama 22 tahun membahas tentang prajna. Ajaran di masa lalu tentang keberadaan. Ada penderitaan dan sebab akibat. Segala sesuatu adalah kebenaran tentang penderitaan. Prinsip kebenaran tentang penderitaan, prinsip kebenaran tentang menyatunya sebab dan akibat. Semua orang telah memahami secara jelas. Selanjutnya, menggunakan ajaran prajna. Ajaran prajna membahas kekosongan. Membahas kekosongan, yaitu segala sesuatu yang memiliki keberadaan berkumpul. Tetapi pada akhirnya semuanya akan menjadi kosong. Ajaran prajna. Setelah mendengarkannya, semua orang jelas bahwa memang segala sesuatu dalam hidup pada akhirnya akan menjadi kosong. Lahir, tua, sakit, dan mati. Demikianlah kita melewati kehidupan saat ini. Pada akhirnya, bukankah semuanya menjadi tidak ada? Kehidupan di masa mendatang, hal apa yang akan terjadi? Di kehidupan di masa mendatang, balasan karma ini akan lebih menakutkan. Mereka jelas tahu akan balasan karma seperti ini, namun masih tetap menganggapnya sebagai kosong. Mereka tidak lagi memaksa jalinan jodoh dengan semua orang. Demikianlah mereka berhenti pada kekosongan dan takut akan keberadaan. Mereka takut. Sehingga dalam proses ini, Buddha menganggap waktu telah tiba. Berhubung karena mereka sudah tahu bahwa keberadaan adalah sumber untuk menciptakan kekuatan karma. Berhubung tahu tentang kekosongan, maka mereka jangan lagi melekat pada dua ajaran tentang kekosongan dan keberadaan. Semua orang sudah jelas. Karena demikian, pada persamuan di puncak Burung Nasar, Buddha mulai membuka metode sementara untuk menunjukkan satu dharma sejati. Dulu tidak menyampaikan kepada semua orang. Ini karena akar kapasitas kalian, maka saya menggunakan metode terampil untuk membimbingnya. Dulu tidak mengatakan demikian. Semua orang menganggap bahwa jika saya demikian membina diri, saya akan mendapatkan pembebasan samsara di masa mendatang. Sehingga pada saat itu membabarkan metode terampil. Apakah dia membahas kekosongan ataupun membabarkan keberadaan? Pintu adalah tertutup. Semua orang menganggap demikian. Buddha mengatakan demikian.
Kami demikian membina diri sekarang dengan metode sementara, yang merupakan metode terampil. Pintu telah terbuka, agar kita dapat melihat kenyataan bahwa Dharma sejati di dalamnya, seperti membawamu ke dalam gudang permata. Di dalam gudang permata itu memperlihatkan kepadamu permata ini. Permata ini sangat banyak benda-benda berharga. Anda sudah melihatnya. Sebenarnya, di dalam gudang permata ini masih ada satu peti harta karun. Peti harta karun yang paling penting ini belum dibuka. Jadi yang dilihat semua orang adalah pemandangan di luar peti harta karun. Saat ini, pintu peti harta karun telah benar-benar terbuka. Pengajaran dengan metode terampil sebelumnya telah membuka pintu satu lapis. Ini dinamakan pengajaran dengan metode terampil. Pada pengajaran ini, masih ada satu lagi dharma kebenaran sejati. Jadi pengajaran ini mengajarkan tentang metode terampil. Sang Buddha telah membuka pintunya. Lihatlah, di dalam ini adalah dharma kebenaran sejati. Dharma sejati kendaraan tunggal. Ini adalah gudang permata setiap orang. Sebelumnya sudah memberitahu Anda 5 akar indera, 5 objek indera. Memberitahu Anda mata apa yang bersentuhan dengan indera. Penglihatan adalah wujud penampilan. Apa yang bersentuhan dengan indera pendengaran adalah objek suara. Dengan demikian, satu persatu dijelaskan kepada kita. Kemudian penjelasan ini diterima. Akar dan objek indera ini berpadu. Menggunakan prinsip kebenaran untuk menjelaskan kepada kita, akar dan objek indera ini berpadu, adalah karena dengan kesadaran pikiran kita bersentuhan. Di dalam batin, kesadaran pikiran kita ini bersentuhan dengan kondisi di luar. Dengan selapis demi selapis, membuat kita mengetahuinya. Pikiran ini pikiran orang awam, bersentuhan dengan lingkungan, menggunakan kesadaran keenam untuk membedakan hal yang baik dari yang buruk. Kesadaran keenam untuk delusi bagaikan debu pasir. Kondisi luar yang diserap ke dalam kesadaran keenam itu sangat banyak. Kesadaran keenam sebelum kesadaran ketujuh menerima 5 akar, 5 objek. Semua terserap di kesadaran keenam, yang menerima sinyal untuk membedakan, aku sangat suka dengan barang ini. Bagaimana baru bisa mendapatkan barang ini? Informasi ini dipikirkan dan dianalisa di kesadaran keenam. Ini namanya kesadaran dari kerisauan, adalah delusi bagaikan debu pasir. Kerisauan terus diciptakan. Akar tajam dan kecerdasan terbentuk dari sini. Kemudian dilakukan oleh tubuh kita, menciptakan banyak karma buruk. Karma buruk telah terjadi. Kembali lagi ke kesadaran keenam, kebahagiaan sesaat. Kesadaran ketujuh merasa, saya telah memiliki barang ini. Ini terserap ke kesadaran ke-8. Beginilah Sang Buddha membuat kita memahami satu persatu kesadaran ke-8. Semua tersimpan dalam kesadaran ke-8, karma. Semua kerisauan yang kamu miliki, kesadaran karma dari kegelapan batin, setelah perbuatan terjadi, akan kembali ke kesadaran ke-8. Semua perbuatan terkumpul dalam kesadaran ke-8. Oleh karena itu, makhluk awam berhenti sampai di sini saja. Jadi, kita telah membawa kesadaran ke-8. Bukan kita sendiri yang dapat memutuskannya.
Dimanapun tempatnya berada, menciptakan berkah adalah perbuatan berpahala yang menggandeng dan membawanya menuju keluarga yang diimpikan, negara yang diimpikan, lingkungan yang diimpikan. Membuat balasan karma langsung, balasan karma lingkungan kita. Tempat kita untuk bergantung. Di tempat itu berangsur-angsur bertumbuh, melalui kehidupan yang diinginkan dan bahagia. Inilah demikian sepanjang hidupnya hingga tua. Makhluk awam beginilah siklusnya. Ataupun di dalam karmanya membawa ketidaktahuan, yaitu di dalam kehidupan yang berada, membawa keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Pada kondisi ini menciptakan lagi kegelapan batin, menjalin jodoh buruk lagi. Ini disebut orang kaya materi yang miskin batin. Di dunia orang yang kaya, tidak mengerti untuk menghargai berkah, masih tiada henti untuk memiliki niat serakah. Tidak mengerti untuk menciptakan kebajikan, masih dengan segala cara menciptakan dan melakukan keserakahan untuk menciptakan karma buruk. Ini disebut berada. Masih saja sedang menciptakan karma buruk. Ini berarti masih menimbun kembali kepada kesadaran karma. Masih ada lagi orang miskin yang kaya batin. Dia, meskipun di kehidupan sebelumnya tidak menciptakan berkah, tetapi ada jalinan jodoh bajik. Mengikuti karma yang membawanya lahir di keluarga yang miskin dan menderita. Di dalam kemiskinan dan penderitaan, menerima tempaan penderitaan yang ekstrim dari kehidupan. Tetapi niat bajik itu memiliki jodoh bajik ini. Dia dengan sendirinya digandeng dan dibawa jodoh bajik. Dalam kemiskinan menciptakan perbuatan berpahala. Seperti di Afrika, walaupun balasan karma langsung dan lingkungan mereka sangat menderita, banyak orang yang kesusahan dan sedang menderita. Ada sekelompok benih yang sedang menderita, ada kebajikan. Mereka orang miskin yang kaya batin. Kekayaan pada batin, mereka bisa sangat bahagia. Setiap hari bahagia. Setiap hari menapaki jalan bodhisatwa. Menapakinya dengan sukacita. Baik itu harus mendaki, baik itu menjalani jalan yang jaraknya sangat jauh, menyeberangi sungai, jalan yang berlumpur. Meskipun mereka sangat kesusahan, mereka juga ingin mengirimkan bekal makanan kepada keluarga lain yang lebih susah daripada mereka sendiri. Ini adalah kekayaan di tengah kemiskinan. Meskipun kehidupan, baik balasan karma langsung ataupun balasan karma lingkungan, semuanya ada tempat yang begitu miskin. Namun mereka semua memiliki jalinan jodoh baik ini. Hati akan terbuka dengan sendirinya, saling memanfaatkan kekuatan secara sendirinya. Bisa begini membantu orang lain dengan melalui jodoh ini. Melakukan sampai demikian sukacita. Ini adalah perbedaan karma yang diciptakan oleh setiap orang. Kita harus percaya, ini adalah Sang Buddha. Sebenarnya, di dalam ajaran sementara telah menyampaikan kepada kita dharma sejati. Karena kita masih ada satu pintu lagi, dharma sejati ini berada di dalam kesadaran ke-9. Kita manusia awam hanya menggunakan hingga kesadaran ke-8. Kita menciptakan karma baik dan buruk, tersimpan di kesadaran ke-8. Kalau kita bisa menciptakan karma baik
bahkan karma yang murni. Sekarang yang diajarkan Buddha kepada kita adalah mengenai kemurnian. Mengajarkan agar kita bisa menciptakan kebajikan. Kebajikan yang murni, karma baik yang murni, bisa tersimpan di kesadaran kesembilan, yakni sifat hakiki tatata kita. Jadi ini adalah dharma sejati yang tunggal. Ini adalah pintu terakhir menuju gudang mestika. Pintu ini sudah terbuka, jadi membuka ajaran sementara. Ajaran sebelumnya adalah bagian dari proses pintu terakhir ini menuju pada dharma sejati. Semuanya merupakan benih kebajikan yang murni. Ini adalah dharma tunggal yang tidak palsu. Setiap orang memiliki sifat hakiki tatata. Kita semua setara dengan Buddha, asalkan kita bisa melenyapkan segala kerisauan dan kegelapan batin. Maka dengan dharma kebajikan yang murni ini, sifat hakiki tatata kita akan menampakkan wujud. Ini adalah dharma sejati dari kendaraan tunggal. Ajaran Buddha yang sempurna dan harmonis ini. Sutra teratai yang dibabarkan di persamuan puncak burung nasar adalah untuk menunjukkan dharma sejati ini kepada kita. Jadi Buddha membuka kebijaksanaan besar adalah pencerahan hakiki. Dari ini kita seharusnya memahami bahwa semua orang memiliki kebijaksanaan yang setara dengan Buddha. Semua orang memiliki sifat hakiki tatata. Kebijaksanaan yang setara dengan Buddha adalah sifat tercerahkan kita. Di mana ladang pelatihan sifat tercerahkan ini? Di tatata. Di mana sifat hakiki tatata? Di persamuan puncak burung nasar. Sang Buddha membuka sifat tercerahkan dari tatata kita, yang merupakan maha kebijaksanaan. Inilah ladang pelatihan kita. Meski Buddha telah meninggalkan kita lebih dari 2000 tahun yang lalu, kita seharusnya telah mengetahuinya. Ladang pelatihan kita di puncak burung nasar masih tidak menghilang. Ada di dalam benak hati kita. Ini adalah untuk selamanya. Ladang pelatihan ini harus terus berlanjut. Jalan ini harus ditapaki barulah bisa sampai ke tempat tujuan. Tahu bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki yang murni. Namun karena noda batin kita sehingga semuanya telah demikian. Sehingga kita harus terus melatih diri, meminjam tenaga dan memberi manfaat bagi orang lain. Pinjam kerisauan batin dari kerumunan orang banyak serta penderitaan. Kita harus terjun ke kerumunan orang seperti ini. Jadi, dharma penuh kesetaraan daripada maha cinta kasih. Dengan hati penuh welas asih, terjun ke masyarakat. Setiap makhluk adalah keluarga dekat kita. Itulah sebabnya para makhluk adalah setara. Sering melihat bodhisatwa dunia, terjun ke kerumunan orang banyak. Orang yang tidak ada hubungan dengan kita, mereka mengalami penderitaan. Kita dengan susah payah telah membuka semua penderitaan tersebut. Berhadapan langsung dengan orang yang terkena musibah, di depan mereka harus seperti keluarga sendiri. Berada di posisi mereka, merasakan penderitaan serupa. Merangkul, mencintai, simpati, rasa sepenanggungan, maha welas asih. Bukankah ini ajaran maha welas asih dan kesetaraan? Kemaha welas asihan sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Bagaikan ibu penuh welas asih merawat anaknya, begitu lemah lembut. Melihat anaknya kesusahan dan sedang menderita, lalu merawatnya segera dengan lembut. Demikian adalah dharma penuh kesetaraan daripada maha cinta kasih.
tiada beda tinggi atau rendah. Tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah. Dunia dipenuhi bencana. Italia mengalami bencana besar ini. Gempa bumi tahun 2016. Gempa kuat itu berkekuatan 6,2 skala Richter. Karena pusat gempanya dangkal, sehingga bangunan berusia ribuan tahun hancur dalam sekejap. Banyak turis dari seluruh dunia mengunjungi tempat ini. Lihatlah, banyak tempat-tempat indah dan situs bersejarah. Bangunan-bangunan di tempat tersebut demikianlah hancur merata. Hancur total membentang 3 puncak, 3 punggungan gunung, banyak bangunan kuno yang tercatat sebagai harta berharga di dunia hancur dalam sekejap. Bayangkan, ketidakkekalan dunia. Mereka yang berada di dekat sana, banyak rumah megah juga hancur dalam sekejap. Di negara-negara Eropa, baik dari Jerman, Prancis, Inggris, dan lainnya, instansi negara-negara tersebut sudah mulai menyusun strategi bagaimana akan berkumpul dan mengambil tindakan. Karena mereka masing-masing negara, relawan suci tidak banyak. Italia hanya memiliki 3 komite yang telah dilantik dan 4-5 yang masih dalam pelatihan. Ini adalah relawan suci Italia. Jadi, tenaga manusia tidak cukup. Harus lintasan dari negara lain. Relawan suci datang bergabung. Inilah ketidakkekalan dunia. Bagaimanapun juga baiknya kondisi lingkungannya, seberapapun kokohnya bangunan itu, bangunan yang telah berdiri dengan kokoh selama ribuan tahun, ratusan tahun, juga tidak dapat bertahan dari gempa ini. Didera gempa berskala 6,2 magnitude, hancur bersamaan dengan suara gerumu. Kehidupan manusia tidaklah kekal. Seberapa baik pun kondisi lingkungannya, seagung apapun bangunan tersebut, bahkan dikategorikan sebagai bangunan terkenal secara internasional atau bangunan berharga nasional, sama saja. Tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah, tidak sama sekali. Maka sifat manusia pada dasarnya sama, memiliki prinsip kebenaran untuk menolong semua makhluk. Sifat manusia. Sifat manusia kita sejak masa tanpa awal tetap sama. Demikianlah Sang Buddha mengatakan kepada kita. Setara dengan Buddha. Batin Buddha dan batin makhluk adalah tiada beda. Setara dengan Buddha. Dimiliki oleh setiap orang. Semua kehidupan sama dengan Buddha, memiliki sifat hakiki kebudaan. Maka sifat manusia pada dasarnya sama, memiliki prinsip kebenaran untuk menolong semua makhluk. Semua makhluk hidup sifat hakiki yang demikian adanya. Prinsip kebenaran adalah kebenaran sejati, adalah prinsip kebenaran. Ini semuanya sama. Semuanya tersimpan di dalam kesadaran ini, kesadaran orang awam. Apakah itu kesadaran ke-6, kesadaran ke-7, kesadaran 8, semua mengandung kebenaran sejati ini. Kebenaran sejati yang paling murni adalah kodrat Buddha. Kesadaran ke-9, Amala Vishnana. Ini adalah kondisi paling akhir. Inilah kesadaran Buddha setelah pencerahan. Kesadaran Buddha bersih dan murni tidak bernoda. Menyatu dengan langit, bumi, dan alam semesta. Inilah kebenaran sejati yang dimiliki oleh setiap orang. Maka sebelumnya, ajaran sementara yang lampau sebetulnya menyimpan ajaran sejati.
layaknya bunga teratai yang mengandung biji teratai. Membuka ajaran semesta untuk menampakkan ajaran sejati. Layaknya bunga teratai mekar dan biji teratai muncul. Di luar bunga teratai, tiada biji teratai lainnya. Membuka ajaran sementara untuk menampakkan ajaran sejati. Di dalam segala dharma dapat ditemukan jalan tengah. Buddha membabarkan ajaran sementara. Walaupun menggunakan metode terampil pada masa lampau tersebut, sebenarnya di dalam metode terampil itu terkandung ajaran sejati. Tetapi ajaran sejati ini seperti kuncup bunga teratai. Biji bunga teratai sudah berada di dalamnya. Saat bunga mekar, kita dapat melihat buahnya. Teratai itu, biji teratai itu, terdapat dalam kuncup bunga teratai. Bunga mekar, buah terlihat. Maka membukakan ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati, sama seperti ketika bunga teratai mekar. Kita akan melihat bijinya. Bijinya akan berada di dalamnya. Maka layaknya bunga teratai yang mengandung biji teratai. Prinsip yang sama seperti yang dibabarkan Buddha di masa lampau. Tidak ada waktu yang disia-siakan. Di dalamnya mengandung dharma sejati. Hanya tidak secara jelas disampaikan kepada semua orang. Dharma yang sesungguhnya, kita harus mengesampingkan ketidaktahuan, masuk ke dalam masyarakat, meminjam dan menggunakan kekuatan yang ada untuk melatih diri kita. Saat ketidaktahuan disingkirkan, akan memunculkan dharma sejati. Berkah dan kebijaksanaan akan dibina secara bersamaan. Ini adalah pengajaran yang sempurna, yakni pada masa Sutra Teratai. Oleh karena itu, di luar bunga teratai, tiada biji teratai lainnya. Terpisah dengan bunga teratai ini, tiada biji teratai yang lain. Bunga teratai dan biji teratai menyatu bersama. Oleh karena itu, ketika ajaran sementara dibabarkan, sebenarnya itu mengandung dharma sejati. Bunga mekar akan terlihat buahnya. Oleh karena itu, dinamakan Sutra Teratai yang menakjubkan. Dikarenakan buah dan bunga muncul bersamaan, sehingga membuka ajaran sementara untuk menampakkan ajaran sejati di dalam segala dharma dapat ditemukan jalan tengah. Kita mengembalikan segala dharma pada jalan tengah. Beliau membicarakan mengenai kekosongan dan keberadaan. Berbicara mengenai kekosongan pada periode Prajna, juga mengenai keberadaan pada periode agama. Sekarang, Sutra Teratai menggabungkan kedua ajaran tersebut. Itulah jalan tengah. Sama seperti ketika bunga teratai mekar, biji teratai akan berada di tengah. Letak prinsip kebenarannya ada di sini. Kita hendaknya bersungguh hati. Sutra Teratai adalah jalan tengah antara ajaran kekosongan dan keberadaan, yang adalah dharma sejati. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, semua umbul dan tirai terbuat dari emas, perak, lapis lazuli, batu agate, batu karnelian, mutiara, dan batu mawar. Gabungan dari 7 mustika ini. Tingginya mencapai istana dari 4 maharaja langit. Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Alam surga dari 33 dewa menurunkan hujan bunga mandarawa sebagai persembahan pada stupa mustika. Selebihnya, para dewa, naga, yaksa, gandarwa, asura,
Garuda, Kinara, Mahoraga, manusia, dan bukan manusia, berjumlah puluhan juta koti semuanya. Sutra Teratai bab 11, Kemunculan Stupa Mustika. Di manakah alam surga 33 dewa? Berada di puncak Gunung Sumeru. Puncak Gunung Sumeru adalah tempat tertinggi dari semuanya. 4 penjuru masing-masing ada 8 alam surga. Di timur, barat, selatan, dan utara. Di masing-masing arah itu terdapat 8 surga, 8 istana surgawi. 4 dikali 8 adalah 32. Tetapi di tengahnya itu, di situ adalah tempat di mana Sakro Dewanam Indra tinggal. Itu disebut sebagai kota pemandangan baik, berada di titik pusat. Sehingga semua ini digabungkan, membentuk alam surga dari 33 dewa. Jika kita mengungkapkannya dalam Dharma, ini adalah perumpamaan untuk 52 tingkatan bodhisattva. Kita akan menjelaskannya nanti. Alam surga dari 33 dewa, pada 4 penjuru dari Gunung Sumeru, masing-masing ada 8 alam surga, dan Indra berdiam di tengah, membentuk 33 alam surga. Bila melambangkan Dharma, adalah perumpamaan untuk 52 tingkatan bodhisattva. Alam surga dari 33 dewa juga disebut sebagai alam surga Trayastrimsa. Ini adalah surga kedua dari alam nafsu. Ini masih ada di alam nafsu, karena yang di surga Trayastrimsa masih ada keluarga dan pengikutnya. Di alam nafsu juga ada surga alam, surga 4 Maharaja Langit. Surga Trayastrimsa adalah surga kedua dari alam nafsu, dan berada di puncak Gunung Sumeru. Setiap orang sebaiknya tahu bahwa di alam surga 4 Maharaja Langit, 1 hari di sana sama dengan 50 tahun di dunia ini. 1 hari di Surya Trayastrimsa sama dengan 100 tahun di dunia ini. Ini berarti sangat jauh dari tata surya kita. Surga Indra berada di tengah, dan 4 penjuru masing-masing ada 8 surga. Maka saat digabungkan, mereka akan membentuk surga dari 33 dewa. Alam surga Trayastrimsa diterjemahkan sebagai alam surga dari 33 dewa, adalah alam surga tingkatan kedua di dalam alam nafsu yang berada di atas puncak Gunung Sumeru. Di tengah-tengahnya ada alam surga dari Dewa Indra. Pada 4 penjuru masing-masing terdapat 8 alam surga. Seluruhnya membentuk alam surga dari 33 dewa. Ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu lingkungannya. Jarak dengan kita di dunia. Alam surga Trayastrimsa, 1 hari mereka merupakan 100 tahun kita. Jarak begitu lama dari langit yang begitu tinggi. Menurunkan hujan bunga Mandarawa sebagai persembahan pada stupa mustika. Karena stupa sebelumnya disampaikan. Karena Buddha Sakyamuni membabarkan Sutra Teratai sehingga stupa bermunculan. Karena stupa bermunculan sehingga hujan bunga Mandarawa di langit. Di alam surga Trayastrimsa dan alam surga 4 Maharaja Langit, semuanya datang memberi persembahan. Sepanjang jalan turun hujan bunga, untuk membantu memperagung tempat pencapaian pencerahan ini. Sehingga dari alam-alam surga turun hujan berbungaan sebagai persembahan pada stupa mustika.
melambangkan praktik kebajikan dalam batin, menandakan praktik kebajikan batin kita. Kebajikan tinggi tiada tara. Ini juga merupakan sebuah perumpamaan. Setiap orang mempraktekkan niat kebajikan ini, tinggi tiada tara, untuk memperagung tubuh Dharma. Dengan kondisi batin yang tinggi tiada tara, untuk memperagung prinsip kebenaran ini, kita setiap orang harus menghormati dan melatih diri akan prinsip kebenaran. Pelatihan tanpa henti, melalui pelatihan tanpa sisa, pelatihan jangka panjang, dan juga pelatihan dengan penghormatan. Kita juga harus dalam prinsip kebenaran terus menghormati. Itu merupakan praktik kebajikan yang tinggi tiada tara. Menurunkan hujan bunga Mandarawa sebagai persembahan pada stupa mustika. Dari alam-alam surga turun hujan berbungaan sebagai persembahan pada stupa mustika, melambangkan praktik kebijakan dalam batin yang memperagung tubuh Dharma. Sehingga selebihnya para dewa, naga, yaksa, gandarwa, asura, garuda, kinara, mahoraga, manusia dan bukan manusia berjumlah puluhan juta koti semuanya. Masih ada banyak, yaitu dewa naga dan 8 kelompok makhluk. Dewa dan naga serta 8 kelompok makhluk, semuanya ini perlu mendapatkan peramalan dari Buddha, bersama-sama melindungi lahan pelatihan. Dari sisi fenomena Dharma, adalah 8 kelompok pelindung Dharma. Kalau merujuk pada Dharma, tidak lepas dari satu batin. Dari fenomena 8 kelompok pelindung Dharma, yaitu dewa, naga, dan 8 kelompok makhluk lainnya. Semuanya berkumpul. Jika menandakan Dharma, yaitu tidak lepas dari satu batin. Walaupun dikatakan alam surga 4 maharaja langit dan alam surga Trayastrimsa adalah dewa dan manusia, atau dewa, naga, dan 8 kelompok makhluk, sebenarnya dianalisa dari Dharma. Dia tidak terlepas dari satu niat pikiran kita. Satu niat pikiran kita setiap orang, baik kamu itu alam surga 4 maharaja langit dan alam surga Trayastrimsa, tidak terlepas dari batin kita. Semuanya merupakan Dharma bajik, termasuk dewa dan naga pelindung Dharma. 2 kelompok dari dewa dan naga merujuk pada hati penuh kebajikan, sedangkan yaksa dan lainnya selalu merupakan hati penuh kejahatan. Dikarenakan keunggulan dari akhir kebajikan mampu mengendalikan segala niat pikiran jahat. Puluhan ribu koti tak terhingga dari mereka berubah menjadi bajik. 2 kelompok dari dewa dan naga merujuk pada hati penuh kebajikan. Dewa dan manusia, dewa, naga, dan lainnya, ini semua adalah memupuk berkah. Ini merupakan kebajikan. 2 kelompok dari dewa dan naga. Ini merujuk pada kebajikan. Dia pada dasarnya adalah bajik. Sedangkan yaksa dan lainnya, yaksa, gandarwa, dan lainnya, ini merujuk pada kejahatan. Biasanya jahat, seperti asula dan lainnya. Mereka seperti hewan, menampakkan wujud itu. Itu termasuk jahat, tetapi menerima peramalan dari Buddha. Tetap ada akar kebajikan. Mereka masih ada akar kebajikan yang telah berubah menjadi bajik, menjadi perlindung Dharma, sehingga mampu mengendalikan segala niat pikiran jahat. Puluhan ribu koti tak terhingga dari mereka berubah menjadi bajik. Inilah ajaran Buddha yang dapat mengendalikan dunia.
batin setiap orang seperti dewa, naga, dan 8 kelompok makhluk, baik itu Gunung Sumeru atau alam surga Trayastrimsa. Para dewa menandakan tinggi, di begitu tinggi, dharma begitu tinggi, sehingga niat bajik itu juga akan begitu tinggi. Kegelapan batin segala niat pikiran manusia, demikian juga dharma akan menaklukkan kita, berubah menjadi niat pikiran bajik. Inilah dharma. Jika kita menggunakan dharma untuk menjelaskan, sehingga sutra teratai begitu sempurna, melalui fenomena menunjukkan prinsip kebenaran, asalkan kita bersungguh hati memahami, senantiasa berada pada kehidupan kita. Semuanya bersentuhan dengan dharma, asalkan batin kita ada dharma, senantiasa lebih bersungguh hati.